belajar, silakan ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah, sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita berdoa tadi, kegiatan pembelajaran kita lancar dari awal hingga akhir. Nah, Ibu mau cek kehadiran anak-anak Ibu semua. Siapa yang tidak hadir hari ini? Zahra, Bu. Mana Zahra? Sakit katanya, Bu. Sakit. Nah, semoga kita doakan Zahra cepat sembuh dan bergabung ke pembelajaran kita selanjutnya. Nah, Ibu mau bertanya kepada anak-anak semua. Siapa yang tadi pagi mandi? Saya, Bu. Yakin mandi semuanya tadi pagi? Iya, Bu. Nah, mandinya tadi menggunakan apa? Air. Air. Nah, kira-kira air itu berasal dari mana? Dari bumi, dari air. Dari bumi, dari alam, terus dari apa? Dari pembuangan, dari Allah. Nah, betul yang anak-anak disampaikan semuanya. Karena air itu berasal dari alam, pegunungan, dan sebagainya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang sumber daya alam. Sekarang Ibu mau menayangkan sebuah video. Nanti silahkan anak-anak Ibu semua perhatikan video yang ada di layar ini. Kira-kira apa isi videonya? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Puji. Video tadi ada orang yang menatap hutan, Bu, pepohonan. Ya. Singkatnya dan Siti dulu. Nah, betul sekali yang disampaikan oleh Puji tadi. Bahwasanya isi video tadi tentang adanya seorang menebang pohon secara liar. Akibatnya tadi apa? Banjir. Nah, Ibu akan menjelaskan apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya tadi air. Nah, air itu buat apa bagi kita? Buat Mandi, minum, masak, dan banyak lagi kan kegunaannya. Nah, jadi air itu berasal dari alam. Selanjutnya jenis-jenis sumber daya alam. Nah, jenis-jenis sumber daya alam ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Nah, apa sih yang dimaksud dengan yang dapat diperbaharui ini? Nah, maksudnya sumber daya alam yang ketersediaannya ada terus-menerus jika kita gunakan. Contohnya tanah, air, udara, hutan, sinar matahari. Nah, itu kalau kita gunakan setiap hari itu bakalan ada dan tidak ada habisnya. Nah, yang kedua, apa sih yang dimaksud yang tidak dapat diperbaharui ini? Maksudnya sumber daya alam yang ketersediaannya terbatas. Nah, jika kita gunakan terus-menerus itu bakalan habis. Contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara, logam. Nah, jika kita gunakan ini minyak bumi, gas alam ini terus-menerus itu bakalan habis. Pentingnya kita dalam melakukan pelestarian sumber daya alam ini. Nah, jika kita rusak, kalau tidak kita lestarikan sumber daya alam ini, tentu terjadinya kerusakan yang ada di lingkungan kita, seperti adanya polusi udara, air, dan tanah. Upayanya kita melestarikan sumber daya alam ini dalam kehidupan sehari-hari kita bisa seperti mematikan lampu di siang hari, mematikan kipas angin jika kita tidak menggunakannya, mematikan TV. Nah, itu merupakan contoh upaya kita dalam melestarikan sumber daya alam. Nah, dari penjelasan Ibu tadi dari awal, anak-anak Ibu semua sudah paham? Nah, kalau sudah paham, Ibu mau memberikan tugas kelompok kepada anak-anak semua. Nah, silakan nanti dipresentasikan ke depan. Satu, ini kelompok dua.
dipahami? Ini apa sama? Ini contoh pelestarian sumber daya alam yang ada di rumah. Apakah Ibu semua sudah siap? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Nah, sebelum presentasikan ke depan, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Sumber daya alam ada dua jenis yang diperbarui, tak diperbarui. Lewat tumbuhan, air, udara, itulah contoh yang diperbarui. Minyak dan alam, bahan tambang, itulah contoh yang diperbarui. Setelah kita melakukan ice breaking tadi, apakah Ibu semua semangat? Semangat, Bu. Oke, karena sudah semangat, silakan kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Ayo kelompok 1. Kami bacakan yang saya buat tadi. Soalnya itu contoh aktivitas menghemat energi. Yang pertama yaitu mematikan lampu jika tidak digunakan. Jadi silakan kepada kelompok 1. Nah, betul yang disampaikan oleh kelompok 1. Salah satu cara kita dalam menghemat hemat sumber daya alam atau upaya pelestarian sumber daya alam dengan cara meningkatkan air setelah digunakan. Setelah anak-anak Ibu semua mengerjakan tugas yang Ibu berikan, berarti sudah paham ya pembelajaran kita hari ini? Sudah, Bu. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Insya Allah sangat menyenangkan ya. Oke, sekarang kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang apa? Apa itu sumber daya alam? Segala sesuatu yang berasal dari alam untuk memenuhi kebutuhan manusia atau kita. Nah, apa saja tadi jenis-jenis sumber daya alam? Ada yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Contohnya yang dapat diperbaharui: Air, udara, matahari, tanah. Nah, apa saja contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? minyak, gas alam, dan bahan tambang. Ya, betul. Nah, bagaimana upaya kita dalam melestarikan sumber daya alam? Matikan keran jika kita tidak menggunakannya. Nah, itu salah satu contoh upaya pelestarian Sumber daya alam. Nah, apa dampaknya jika kita tidak melakukan pelestarian sumber daya alam ini terhadap kehidupan kita? Jadi banjir, Bu. Akan terjadi banjir. Nah, benar sekali. Anak Ibu semua tadi sudah menyimpulkan. Sebelum kita pulang, Ibu mau memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Tugasnya silakan nanti dibuka buku paketnya halaman 50 dan dikumpulkan besok sama Ibu. Apakah semuanya sudah paham? Paham, Bu. Baik. Sebelum kita pulang, silakan kelas pimpin doanya sebelum pulang. Nah, sebelum kita pulang baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, semoga pembelajaran kita hari ini anak-anak Ibu semua bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, mungkin hanya itu dari Ibu akhiri dengan wassalamualaikum